Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasil polling capres terbaru ya, elektabilitas Anies Baswedan semakin di atas angin. Ganjar Pranowo gimana? Ya, menurut saya pribadi kalah jauh begitu kan. Pollingnya dari ELC begitu ya. Terus kemudian CNBC Indonesia juga menang ya. Yang terakhir Kumparan juga menang. Tapi nanti saya akan buat polling juga begitu ya di channel YouTube Khodari Podcast Rakyat. Siapa sih sebenarnya sosok yang memenangkan di Pilpres di 2004 yang sebenarnya begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa perkembangan politik ini kalau kita melihat situasi dan perkembangannya adalah bahwa Anies Baswedan tidak bisa dikalahkan begitu ya. Toh walaupun hakikatnya survei-surveinya nomor 3, kenapa kok masih ditakuti? Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini Anies Baswedan juga bisa diperhitungkan begitu kan. Jangan dianggap remeh begitu ya. Di 2017 saja ketika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, surveinya kalah jauh. Tapi kok bisa juara? Kan begitu logikanya begitu kan. Tetapi ini perkembangan politik hari ini bisa saja dinamis begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen hasil polling capres terbaru elektabilitas Anies Baswedan semakin di atas angin. Ganjar Pranowo gimana? Nyungsep ya. Kita lihat saja nanti di pollingnya jauh begitu ya. Diibaratkan Anies Baswedan itu naik kereta cepat buatan Jepang ya, bukan buatan Cina begitu. Lalu kemudian Pak Ganjar masih naik becak di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Ganjar sebenarnya bukan lawan sebadan ya kalau head to headnya secara personal ya, jomplang banget. Alon-alon asal kelakon ya, geliak-geliak rasah kususu ya, Tut Uri Handayani ya. Bahkan dalam survei-surveinya memang Anies Baswedan di urutan ketiga begitu. Tapi ya di polling ELC Anies Baswedan mendapatkan 65% ya. Artinya apa? Ini berhadapan langsung begitu ya. Metodenya juga berbeda begitu dengan survei begitu ya. Bahkan ini media udah abal-abal ya, ini polling ya, kok di elektabilitasnya ya. Di atas angin ribut maksudnya lo. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kenapa Anies Baswedan di polling tinggi lalu kemudian dicaci maki begitu. Sedangkan di survei Anies Baswedan di urutan ketiga juga dicaci maki begitu. Ada apa begitu ya? Jadi sangat disayangkan sekali ketika ada orang-orang ya, apalagi para buzzer yang kemudian memberikan narasi-narasi yang tidak baik kepada anak bangsa yang punya prestasi luar biasa di situ begitu ya. Apakah seperti ini terus begitu? Apakah tidak mengalami tidak ingin perubahan bangsa kita menuju demokrasi yang baik begitu ya? Bahkan di semua survei Anies di posisi ketiga, tapi di polling Anies selalu teratas ya. Antara survei dan polling mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Saya secara ilmiah lebih suka kepada polling begitu. Kenapa? Karena dia berhadapan langsung begitu. Karena kalau survei dengan metode seperti itu begitu ya, ya memang dalam secara kuantitatif memang harus adanya bukti data di situ begitu. Tapi adanya bukti autentik dari sebuah data itu bisa dimanipulasi begitu. Ini Ganjar cukup penikmat bokep. Wah, apa ini ya? Bahkan ini disebutkan ya, di CNBC Indonesia 63%. Bayangkan begitu ya. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan, kemenangan Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Dari 3 polling Anies Baswedan menang. Hanya beberapa survei mungkin. Survei itu kan tergantung sponsornya mereka siapa begitu. Kalau sponsornya mereka ya adalah Pak Ganjar, ya tentu dia adalah Pak Ganjar begitu. Tidak mungkin Anies Baswedan yang menang. Kan begitu logika kita begitu. Seperti kemarin si Karta kan bersama dengan Pak Ganjar dan sebagainya. Akhirnya dia keluar muncul survei begitu kan ya. Bahkan ya ini si Karta Politik muncul 36% Anies Baswedan Pak Ganjar, sedangkan Anies Baswedan 23% begitu ya. Tetapi ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara ini. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya hasil polling capres terbaru elektabilitas Anies Baswedan semakin di atas angin. Ganjar Pranowo gimana? Nyungsep ya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Waktu terus berjalan, bursa capres semakin memanas menjelang pemilu di 2024 ya. Terbaru 2 akun Twitter umumkan hasil polling ya. Pertama, LSC Tech Show umumkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan yang meningkat tajam dan berhasil meraih 65%. Sementara di peringkat kedua dan Prabowo Subianto dengan 9% dan Ganjar Pranowo berada di posisi ketiga dengan raih 16%. Jauh begitu ya.
ya udahlah nyongsep begitu kan. Ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat begitu kan. Dan bahkan respondennya ribuan begitu. Kalau nggak salah kalau di CNBC sampai 7.000 begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ya di satu sisi ya tingkat kepercayaan 95% begitu. Dibandingkan dengan survei 1.200, 1.220 misalnya begitu kan, dibandingkan 7.000 ya lebih baik ya metodenya pakai polling ini begitu ya, lebih terarah di situ begitu, tidak bisa dimanipulasi begitu. Bahkan polling itu dilakukan setelah pengumuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDP ya, Perjuangan, dengan asumsi jika pemilu dilakukan hari ini. Bahkan kedua, CNBC Indonesia umumkan bahwa Anies Baswedan yang menempati peringkat pertama dalam raihan 63%. Ganjar Pranowo berada di posisi kedua dengan 21% dan Prabowo Subianto di peringkat ketiga dengan 16%. Polling ini dilakukan menggunakan fitur poll dalam fitur politik ya. Konsultasi politik menjelang pemilu di 2024 memang sudah mulai memanas. Hal ini dipantik dengan kepengusungan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di PDP ya. Bahkan di satu sisi ya, bursa capres juga sudah mulai memanas. Beberapa nama dikabarkan akan maju untuk capres ya, seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, Sandiaga Uno yang lainnya. Meski demikian, kontestasi ini masih cari berbagai kemungkinan masih akan terjadi. Sangat menarik ditunggu apa yang akan terjadi ke depan. Ini sangat menarik begitu ya. Kalau memang pollingnya itu adalah menang ya, bisa saja ya survei-survei itu bisa abal-abal begitu ya. Jadi saya rasa perkembangan politik yang di lembaga survei kan membutuhkan uang banyak di situ begitu ya, tidak hanya sedikit begitu. Dari mana uangnya kan begitu pertanyaannya begitu. Kalau polling itu kan berhadapan langsung tanpa dibayar, sukarela dan sebagainya. Itulah apa namanya kecenderungan ya dalam memilih ya, dalam hal ini begitu ya, berhadapan langsung begitu. Tetapi ada yang memang ya survei-survei yang kemudian ada yang kredibel dan ada yang tidak, tergantung siapa sponsornya mereka dan tergantung siapa yang bayar mereka begitu ya. Kata Pak Prabowo dulu ya, ngapain kita harus percaya survei, survei itu adalah bisa jadi itu bayaran. Kan begitu logikanya begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, apa yang selama ini dilakukan oleh beberapa lembaga survei ya dengan polling itu menunjukkan bahwa eksistensi demokrasi dan dinamika politik hari ini begitu. Jadi begini, ada seorang yang mengatakan bahwa ketika survei ini ada begitu ya, lalu kemudian memenangkan satu pihak begitu di situ, ya kalau kita lihat survei-survei yang ada, apakah dia benar-benar sesuai kenyataan atau tidak begitu kan? Atau yang mencari nomor ya untuk ditelepon dan sebagainya, apakah mereka begitu lalu kemudian memberikan jawaban seenaknya begitu ya? Ya bisa saja ada perubahan di waktu detik-detik akhir. Kan begitu logikanya begitu. Bisa saja sekelas spontan begitu mengatakan memilih Pak Ganjar atau Anies Baswedan, bisa saja seperti itu begitu. Karena berbeda dengan polling, kalau sudah polling menyatakan dengan hal yang pilih, maka tidak bisa dirubah di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi menarik sekali untuk kita berbicara tentang dunia survei dan polling ini. Kira-kira seperti itu. Ya, jangan lupa di polling hari ini di channel Khodari Podcast Rakyat di YouTube ya, akan ada polling siapakah yang memenangkan Pilpres di 2024 ya, kira-kira seperti itu, dan elektabilitas yang paling tinggi siapa, kira-kira seperti itu. Kita tonton di situ ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.